Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sejarah ilmu pengetahuan maka bisa dirinci menjadi dua, yaitu sejarah ilmu alam. Nah, sejarah ilmu alam ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan tempat hidup, tempat manusia mengembangkan diri, yang tentu saja manusia harus mencoba menaklukkan alam, atau paling tidak dia bisa menyesuaikan diri dengan alam. Jadi memang menaklukkan alam itu memang tidak segampang yang diperkirakan oleh manusia, karena alam sendiri juga mempunyai kekuatan, dan kekuatannya ini bisa melebihi manusia, terutama dalam kekuatan yang bersifat ya secara fisik saja. Jadi ketika alam misalnya mengalami letusan gunung misalnya, kemudian tanah longsor, kemudian juga banjir atau banjir bandang, maka manusia itu mencoba untuk melakukan respons. Nah, memang kekuatan alam katakanlah tidak terbatas. Artinya manusia itu untuk menaklukkan ya alam itu memang tidak mudah. Tetapi sebenarnya alam itu bisa dikendalikan manusia, tapi manusia juga menggunakan pikirannya, menggunakan pemikirannya. Jadi dengan pemikirannya manusia bisa mencegah ya terutama bencana-bencana seperti tanah longsor dan banjir. Nah, kalau gunung meletus ini kelihatannya agak susah, kecuali ada metode lain supaya terjadi letusan ya, maka kemudian manusia berpikir untuk katakanlah mengebor ya, mengebor gunung itu sehingga kemudian letusannya tidak akan menjadi lebih besar ya. Jadi ada ya ruang yang bisa untuk mengalirkan ya lahar, misalnya lahar gunung yang ada di dalam kepundan. Nah, sehingga bisa dialirkan lebih awal sehingga tidak mengalami letusan yang besar. Nah, jadi manusia sebenarnya hanya bisa mencari cara-cara atau metode-metode bagaimana sebuah bencana bisa diminimalisasikan. Ya, artinya bencana itu tidak terjadi secara maksimal gitu ya, tetapi bisa dikendalikan sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang kemudian manusia bisa menciptakan ya, menemukan kembali ilmu pengetahuan alam gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan alam itu bisa bermacam-macam ya, terutama untuk menghadapi kehidupan ya. Jadi seperti eh, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu farmasi, biologi gitu ya, kedokteran ya. Jadi ilmu alam ini sebenarnya bisa ditulis satu persatu. Jadi sejarah ilmu biologi itu seperti apa ya, kemudian ada rinciannya, misalnya ilmu tentang zoologi bagaimana ya, tentang binatang, kemudian tentang tumbuh-tumbuhan ya, botani gitu ya. Jadi sebenarnya semuanya pasti ada sejarahnya. Jadi ilmu pengetahuan alam ya, ilmu alam itu adalah ilmu yang sebenarnya semuanya bisa ditulis sejarahnya, karena memang ada proses menuju kepada kelahiran atau terutama penemuan ilmu-ilmu yang kemudian disebut sebagai ilmu-ilmu alam. Nah, termasuk matematika ya. Jadi ada sejarah matematika, ada sejarah biologi, sejarah zoologi, sejarah botani gitu ya. Kemudian sejarah kimia ya,
farmasi, kedokteran. Ya. Jadi kalau kedokteran ini ilmu praktis gitu ya, atau terapan. Gitu kan. Nah, jadi ilmu-ilmu ini penting ya bagi manusia, terutama untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hidup manusia dan keberlangsungannya. Jadi manusia itu sehat atau tidak sehat gitu kan ya. Kemudian manusia mempunyai kemampuan untuk menghadapi kehidupan dunia ini, maka ilmu-ilmu alam ini penting ya, terutama untuk menghadapi berbagai fenomena alam yang tentu saja selalu dihadapi oleh manusia setiap waktu. Maka kajian mengenai ilmu-ilmu alam ini juga saya kira menarik, dan mungkin bagi sejarawan bisa saja ilmu-ilmu alam ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sejarah ya. Jadi misalnya bencana alam hubungannya dengan sejarah ya. Kemudian letusan gunung juga dengan sejarah. Banjir misalnya juga terkait dengan kehidupan manusia. Jadi pada intinya peristiwa-peristiwa alam itu akan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.